نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فيا ايها الغابرون اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يختم بحجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا سهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. Saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Tahfiz Nurul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di penghujung sabat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang mulia ini, dikumpulkan dengan para hufaz Al-Quran, anak-anak tercinta. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sangat-sangat sudah betul sesungguhnya jalan yang kalian ambil ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini termasuk umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, yang pernah ada, yang pekerjaannya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang pekerjaannya memerintahkan yang baik dan melarang yang dilarang, yang munkar. Lebih daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pejuang-pejuang Al-Quran insya Allah yang akan memberikan pertolongan khususnya bagi orang tua kalian yang telah membiayai kalian, yang akan memberikan mahkota terindah yang terangnya lebih terang daripada sinar matahari yang sedang kita rasakan sekarang ini. Itulah Ahlul Quran. Ahlul Quran tidak akan merugi dimanapun dia. Yakinlah. Oleh karena itu sangat beruntung kita menjadi Ahlul Quran, keluarganya Allah. Inna lillahi ahlul. Sungguhnya Allah mempunyai keluarga. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan. Dia adalah Ahlul Quran wa khas. Dia adalah pemegang Al-Quran, penghafal Al-Quran, penyebar Al-Quran, pembaca Al-Quran, penyebar
salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima Al-Quran. Kalau pengirimnya malaikat Jibril sayyidul malaikah, maka yang menerima sayyidul insan, sebaik-baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berharap kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa mentaati dan melaksanakan segala apa yang telah diembannya, yang di bawahnya, yang bukan dari hawa nafsunya ataupun dari akal pikirannya, akan tetapi yang di bawahnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakannya bukan dari hawa nafsunya, akan tetapi semua yang diperbuat, yang dikatakannya wahyu yuha, wahyu yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah memerintahkan kita hadir di tempat ini disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyebutnya wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, kalau diserukan kepada kalian untuk salat Jumat, dalam sana yang sekarang ini, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', tinggalkan dulu jual beli. Coba lihat, kalau kita lagi belajar bahasa Arab di sini, ataupun kita yang sudah pernah belajar bahasa Arab, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-bai'? Tinggalkan dulu yang namanya jual beli. Kalau ditafsirkan, kalau dibahas, maka kata jual beli ini itu seluruh pekerjaan kita ini niscaya dikatakan jual beli. Katakanlah profesi kita ASN, polisi, ataupun tentara per bulan. Kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah petani menjual tenaganya untuk menanam benih, menanam buah, menanam sayur, untuk dapat menghasilkan, bisa dibeli oleh orang dan diberikan Allah Subhanahu wa taala hasilnya, dan bisa dijual kepada orang lain sehingga menghasilkan yang namanya uang. Apapun itu bentuknya, tidak lepas. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil kata al-bai'? Artinya apa? Tinggalkan dulu semua pekerjaan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik seandainya kalian mengetahui. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengetahui dan termasuk betul apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seruan kita ini, orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Marilah senantiasa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, selalu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjaga segala apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penghujung zaman ini, maka tentunya kita yang mempunyai iman seharusnya sungguh-sungguh sangat-sangat bergembira. Kenapa? Karena sebentar lagi tidur kita pun akan menjadi ibadah. Sebentar lagi amalan kita yang biasa diabadikan yudhabu ila asra amthaliha, yang biasa dilipatkan kebaikannya 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan, maka akan diganjar 10 kali lipat, mendatangkan 10 kali lipat. Dan kita berbuat keburukan sesuai dengan keburukannya
sampai 700 kali lipat. Bahkan tidak terhingga. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana ajzi." Al-puasa itu sesungguhnya milikku dan aku yang langsung membalasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya, artinya apa? Tidak terhingga balasannya. Sebentar lagi pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Futihat abwabil jannah. Sebentar lagi pintu neraka akan ditutup rapat-rapat. Futihat abwabil nar. Sebentar lagi musuh yang sering menggoda kita, melenakan kita, syaitan yang rajim, sudah syaitan akan ikan belenggu selama bulan Ramadan yang akan kita dapat. Sebentar lagi dosa kita akan dihapuskan. Ketika kita benar berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, benar puasa kita bukan sekedar puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi seluruh jasad kita, mata kita, telinga kita, mulut kita tahan al-imsak, kita puasakan untuk tidak melaksanakan atau mengerjakan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dedikasikan semua jasad kita untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi doa kita, ketika kita berdoa di bulan Ramadan, akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa la yalquha, doa yang tidak tertolak, salah satunya as-shaim hatta yaqul, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, maka berbanggalah, berbahagialah kita, maka jadi beruntunglah kita kalau kita termasuk orang yang mendapatkan tamu agung, tamu bulan Ramadan. Sedikit cerita, jamaah masjid kami, dua bulan yang lalu meninggal dunia. Karena kita semua akan ke sana meninggal dunia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Beliau ini pensiunan, seorang katakanlah setelah pensiun usahanya usaha penyewaan tenda. Sakit dia, tapi ketika mau datang, maka sewaan tenda tadi sudah tersewakan. Yang biasa kita kalau meninggal dunia pasti keluarga kita itu sibuk, repot mencari tenda mungkin untuk orang yang takziah, untuk yang layak. Kalau hujan tidak hujan, kalau panas tidak panas. Almarhum seandainya tahu dia mau meninggal dunia, niscaya tidak ada tendanya yang mau disewakan. Tapi ketika beliau meninggal dunia, maka tidak ada satupun tenda yang tersisa karena sudah terpasangkan, sehingga si tukang tenda atau keluarga si tukang tenda ini sulit mencari sewaan tenda. Agak lucu kalau dibuat film, agak lucu. Tukang tenda meninggal menyewa tenda. Sehari berikutnya, besoknya, yang ingin kami ambil hikmah ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan, bisa jadi adiknya kita mau menyolatkan malam pertama, takziah di malam pertama di rumahnya. Katakanlah adiknya ini kalau melihat historinya, ceritanya, bukanlah sesungguhnya, ya bukanlah orang yang adil, bukanlah orang yang banyak beramal, katakanlah, tapi bekerja keras. Akan tetapi saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada penghujung hidupnya, katakanlah saya hidup di tempat saya di Kayu Agung, tetangga ya, tapi sesama
Akan tetapi di penghujung setelah 1,5 tahun ini barulah saya kenal ketika beliau almarhum rajin masuk ke masjid 5 waktu, bahkan terkadang kalah bisa jadi kami 5 waktu, dan di awal waktu. Bukan saja sikapnya di awal waktu sholatnya lengkap 5 waktu di dalam masjid, akan tetapi jiwa sosialnya walaupun umurnya bisa jadi lebih tua daripada kami. Akan tetapi di penghujung hidupnya 1,5 tahun lebih sedikit, tidak sampai 2 tahun, maka kami bisa katakanlah menandakan termasuknya husnul khatimah. Di penghujungnya beliau banyak bertaubat, banyak berinteraksi, bahkan sampai bisa jadi kalah dengan adik-adik atau anak-anak yang di sini. Kalau belajar Iqra baru Iqra 5, dan tetapi belum sampai dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada Al-Qur'an. Dia telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kalau kita tadi bisa membaca orang, kita membaca diri kita. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan, seberapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di awalnya kita beruntungnya kita bertemu dengan Ramadan, bulan puasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di khutbahnya pertama kali ketika menyambut Ramadan, bulan untuk mencukur segala dosa-dosa. Artinya membersihkan dosa-dosa, dan kita diberikan nikmat itu. Siapa tahu kan kita akan bertemu Ramadan yang berikutnya. Kalaupun kita diberikan besok atau lusa dimulai Ramadan, maka sungguh beruntung kita, kesempatan kita. Dan kesempatan ini kami cuma ingin mengingatkan kepada kita semua ketika Rasulullah SAW naik mimbar, dan mimbar itu persis mungkin bisa jadi sebagai mimbar sebagaimana tangganya mimbar yang tepat. Ketika Rasulullah SAW naik ke tangga pertama, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kami. Naik lagi tangga kedua, lagi-lagi Rasulullah SAW berucap kami. Naik lagi tangga ketiga, lagi-lagi Rasulullah SAW berucap kami. Selesai Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian penasaran para sahabat tanya, ya Rasulullah, laqad ra'aitu ma 'amiltahu min qabli. Kami telah melihat engkau mengerjakan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau naik tangga tadi, engkau mengatakan amin tangga pertama, kemudian tangga kedua, kemudian mengatakan amin, kemudian tangga ketiga mengatakan amin. Rasulullah SAW tersenyum manis menjawab, Jibril telah datang kepada Rasulullah SAW dan berdoa. Malaikat Jibril, penghulunya, perlu dicamkan, penghulunya para malaikat yang berdoa dan yang mengaminkan penghulunya sekaligus kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Doa ini bukan sembarang doa. Semua yang mulia daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berdoa dan yang mengaminkan. Apa doa malaikat Jibril? Yang pertama adalah malaikat Jibril di dalam doanya, ba'da man adraka Ramadan falam yuqbal. Rugi, sial. Jadi barang siapa yang mendapatkan Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking banyak kesempatan untuk mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, malaikat
tangga kedua, mimbar tangga kedua. Ba'da man yudjar anhu alam yusalli alaihi. Rugi siapa yang disebutkan namamu, maka dia tidak mau bersolawat kepada. Sedangkan faedah daripada solawat itu sendiri sungguh sangat-sangat besar dan mulia sekali. Man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam salawat. Barang siapa yang bersolawat kepada satu kali ada solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solawat kepadanya dalam artian memberikan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Wa yakhuddu biha 10 sayyi'at, menggugurkan 10 dosanya dengan satu solawat. Wa yurfa'u biha 10 darajat, diangkat derajatnya 10 kali lipat dengan satu salawat. Belum lagi faedah-faedahnya. Orang yang pertama kali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu yaumil qiyamah. Orang yang bersamaku nanti pertama-tama di hari kiamat aktsar alaihi salat. Orang yang banyak salawat kepada. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da man ba'da walidayhi wa huwa akbar. Rugi barang siapa yang mendapatkan, yang masih mendapatkan orang tuanya, dan apalagi salah satunya ataupun keduanya dan orang tuanya itu sudah tua renta, dan dia tidak mendapatkan surga karena untuk merawatnya, maka rugi. Dari yang kecil semuanya, maupun yang sudah kita dewasa, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kesuksesan yang ada di muka bumi ini tentunya pastinya diawali dari orang tua kita. Maka daripada itu doa malaikat Jibril 3 ini bukan sembarang doa. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, mari kita camkan doa ini. Beruntung kita, seandainya kita diizinkan besok atau lusa bertemu dengan Ramadan, maka jangan sampai dosa kita tidak diampuni. Walaupun disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawat jangan sungkan al-bakhil liman yudkar anhu pada yusalli alaihi. Jangan mau dikatakan pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau disebutkan namaku dan dia tidak mau bersolawat kepadaku. Apalagi yang ketiga, kita mendapatkan orang tua. Kalau apalagi sudah tua renta, dia tidak bisa lagi membiayai kita. Tinggal kita yang membalas jasanya. Sebagaimana kita masih kecil dulu, tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya menangis, yang bisa hanya semuanya dengan menangis dan menangis. Akan tetapi hati orang tua kita kesusahan, apakah sakit, apakah apa dan lain sebagainya, semuanya kita bisa. Sebaliknya ketika mereka sudah tua, apalagi sudah mereka menjadi anak-anak seperti anak-anak kembali, maka rugi kita kalau tidak mendapatkan surga, kalau tidak mau merawat orang tua kita. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan orang-orang yang mampu untuk mengerjakan apa yang telah didoakan malaikat Jibril dan telah diambilkan oleh Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ja'ala sahra Ramadan lisiyam wa ja'ala sahra رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حيثما كنا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله حيثما كنتم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم اعلموا أيها الحاضرون، فإن الله أمركم بالصلاة والسلام قديما، وهذا بدأ بنفسه وسن بملائكته بقدسه، ويقول في آيات بقدسه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا، واصلح لنا الآخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا الله استقبال رمضان والإيمان في قلوبنا متكملا، وإسلامنا إسلاما كافا، وإسلامنا إسلاما كافا، وأعمالنا عمل المتقين يا الله يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وزمان، خصوصا إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اصبر على مصائبهم، اللهم اشفي لمرضاهم، اللهم ارحم بموتاهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. انصرهم إنك أنت خير الناصرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا وتقبل الدعاء يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر